Halo teman-teman. Jerman dan Polandia adalah dua anggota kunci, baik dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO dan Uni Eropa, Namun, Polandia secara inheren sangat tidak senang dengan Jerman, karena faktor perang dan konflik di masa lalu. Wilayah kedua negara memiliki banyak perubahan, dan banyak tumpang tindih. Sejak zaman modern, Jerman dan Polandia selalu menjadi dua karakter utama dalam Perang Dunia. Setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, Polandia mendapatkan kembali kemerdekaannya, setelah dihancurkan oleh Kekaisaran Rusia, Austria, dan Prusia pada abad ke-18. Menurut Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama, Polandia memperoleh sebagian besar wilayah dari Kekaisaran Jerman dan Prusia. Namun, ketentuan Pakta Warsawa secara umum, dan hilangnya tanah ke Polandia pada khususnya, dipandang sebagai ketidakadilan besar di Jerman. Ini membantu menyebabkan Hitler dan Partai Nazi mengambil keuntungan untuk berkuasa di Jerman, mempersenjatai kembali dan meluncurkan Perang Dunia Kedua. Pada 1 September 1939, Polandia adalah objek pertama yang diserbu Jerman. Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Selama perang, Polandia menderita sekitar 6 juta korban, sekitar 17% dari populasi. Dan kerusakan material yang sangat besar, dengan 84% infrastruktur hancur. Negara itu rusak parah. Setelah perang, Perjanjian Yalta disatukan oleh AS, Uni Soviet, dan Inggris. Dengan demikian, wilayah Polandia mengalami penyesuaian besar, ketika bagian timur wilayah itu dianeksasi oleh Uni Soviet ke dalam Uni Soviet Ukraina. Sebagai imbalannya, sebagian besar wilayah Jerman Timur dianeksasi ke Polandia. Setelah Perang Dunia Kedua, Polandia menjadi negara sosialis dengan pengaruh dari Uni Soviet. Sedangkan Jerman terbagi menjadi dua negara, Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur memiliki hubungan baik dengan Polandia. Jerman Barat, di sisi lain, cukup tegang. Sejak tahun 1990, Jerman telah bersatu. Dan Polandia meninggalkan rezim sosialis. Kedua negara secara bertahap bergabung dengan hubungan Barat, yang dipimpin oleh AS Polandia dan Jerman menjadi sekutu dan mitra strategis. Namun, ketakutan dan rasa sakit perang tetap ada di Polandia. Apalagi saat perang di Ukraina kali ini. Polandia telah berulang kali mengkritik Jerman, tidak mendukung Ukraina dan Polandia sepenuhnya. Pada 24 Mei 2022, Presiden Polandia, Andrzej Duda mengatakan, dia kecewa di Jerman ketika Jerman belum mengirimkan tank tempur Leopard buatan Jerman ke Polandia, sehingga Polandia dapat mengimbangi jumlah tank sumber asal Soviet memberi bantuan ke Ukraina. Bahkan Polandia berulang kali menuduh Jerman diam-diam mengubah Eropa menjadi miliknya dan membangun Reich keempat. Pada 9 Juni 2022, Wakil Perdana Menteri Polandia, Jarosław Kaczyński mengatakan, Polandia tidak mengerti apakah Jerman mempersenjatai negara ini, melawan Rusia atau melawan kita. Baru-baru ini, gas menjadi bahan konflik antara kedua belah pihak. Polandia meminta Jerman untuk bersikap keras dengan Rusia, tidak membiarkan gas Rusia melalui sistem aliran Nordik lagi. Namun, menurut tuduhan dari Russian Energy Corporation, Gazprom, Polandia terus menyelundupkan gas Rusia, meskipun ada pengumuman Polandia untuk mengakhiri kerjasama dengan Rusia. Pembelian gas ilegal ini melalui Jerman. Polandia meningkatkan impor gasnya selama beberapa bulan. Hingga saat ini, menurut laporan, Polandia adalah salah satu dari sedikit negara Eropa yang telah mengisi 96% hingga 98% dari cadangannya, yang merupakan gas yang cukup untuk musim dingin ini. Sementara itu, Jerman muncul sebagai negara yang paling berjuang di Eropa, dengan kekurangan gas yang parah. Saat ini, cadangan Jerman hanya sekitar 61%. Dan pemerintah Jerman harus mengaktifkan serangkaian tindakan pengetatan dan secara efektif menggunakan sumber daya gasnya yang sedikit. Situasi ini diperparah ketika risiko Rusia memotong ekspor gas ke Jerman melalui sistem Nord Stream selalu ada. Oleh karena itu, Jerman meminta negara-negara Eropa untuk berbagi aliran gas dengan Jerman. Anggota Parlemen Jerman Markus Ferber mengatakan di televisi, pada 2007, ketika terjadi kekurangan gas di Eropa Tengah dan Timur, Jerman dengan murah hati mengambil sebagian dari cadangannya untuk dibagikan. Bisa ditanyakan, sarannya, apakah orang Eropa Timur yang memiliki gudang dapat memasok gas ke Barat? Kata-kata ini menunjuk ke Polandia, negara dengan cadangan gas penuh. Namun sejauh ini belum ada langkah dari Polandia untuk membantu Jerman. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Szymon Sinkowski kemudian menjawab, Polandia pertama-tama ingin berbagi dengan mereka yang telah menunjukkan solidaritas mereka dengan kami. Dan Senator Krzysztof Sobolewski, yang juga Ketua Majelis Parlemen Polandia Ukraina, menekankan bahwa Polandia selalu siap membantu.
Sebagai imbalan atas gas, Ukraina juga mengharapkan Jerman bersikap keras terhadap Rusia. Selain itu, Krzysztof Sobolewski juga mengatakan kepada televisi Polandia, Berlin harus berbicara tentang masalah kompensasi dengan imbalan gas. Ini menyiratkan bahwa Jerman harus mengkompensasi Polandia untuk kerugian perang. Ini adalah masalah yang menonjol yang ada dalam hubungan Jerman-Polandia sejak Perang Dunia Kedua. Polandia menyatakan bahwa, di bawah tekanan Soviet, Polandia harus menyatakan penolakan ganti rugi perang dari Jerman Timur pada tahun 1954. Sebagai imbalannya, Jerman Timur harus menerima perbatasan seperti sekarang ini. Perbatasan ini menyerahkan sekitar 25% wilayah Jerman sebelum Perang Dunia. Sementara dengan Jerman Barat ada beberapa pembayaran ke Polandia, tetapi terlalu sedikit. Yang paling signifikan hanya tahun 1975, dengan persetujuan 1,3 miliar Deutschmark Jerman. Pada 1990-an, setelah reunifikasi Jerman, Polandia terus menuntut kompensasi. Pada tahun 1992, Organisasi Konsiliasi Polandia-Jerman didirikan. Jerman membayar korban Polandia sekitar 4,7 miliar zloty Polandia. Kemudian, bersama dengan Jerman, Austria juga harus membayar ganti rugi. Isu ini muncul lagi pada tahun 2015, dengan munculnya Partai Hukum dan Keadilan di Polandia. Ini adalah partai konservatisme nasional dan populisme sayap kanan. Para pemimpin puncak Polandia sekarang semuanya menjadi anggota partai ini. Berbeda dengan Polandia, Jerman tetap bersikeras bahwa kewajiban kompensasi Polandia telah habis. Namun, Polandia masih menggunakan masalah ini untuk menekan Jerman. Kali ini tentang gas. Tidak ada angka spesifik, tetapi kompensasi yang dituntut Polandia bisa mencapai miliaran euro. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.